untuk memutarkan kamera device yang Mbak gunakan 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Ya, boleh pre-memory lah. Perlu ditunjukkan. Nanti di situ juga atau ada tempat lain? Di tempat lain, Kak. Oh, ada tempat lainnya. Ya kalau bisa proper, tempatnya proper. Kita kan nggak boleh di tempat tidur, nggak boleh di gitu. Kemudian well dressed kalau bisa dari atas sampai bawah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang disuruh berdiri gitu. Jadi jangan Oh sampai iya. kayak cuma atasnya doang yang rapi, pas disuruh berdiri atau disuruh ngambil sesuatu, kan nggak boleh dibur-bur kan. Jadi jangan sampai kayak itu gitu, nggak proper. Saya aja full full jas dari atas sampai bawah, pakai sepatu, walaupun dalam kamar hotel gitu. Jadi tetap harus persiapan gitu. Kalau mau di hotel ya silahkan, di rumah yang penting tempatnya proper. Em, Sebelum kita bicara lebih lanjut, boleh Mbak ceritakan siapa diri Mbak? Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dani. Saya Marati Soliha, saya lulus S1 Ilmu Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Sejak saat itu, saya banyak berkarir sebagai fasilitator pendidikan sampai sekarang. Kemudian saya ingin menjalankan master saya di University of Melbourne, jurusan Education dalam konsentrasi Leadership and Management. Oke. Di ranah apa Mbak ingin kontribusi? Saya ingin kontribusi di ranah peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, Bapak, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah terluar di Indonesia. Oke, sudah ada pengalaman mengabdi sebelumnya? Iya, Bapak, di tahun 2019, setelah saya lulus S1, Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi pengajar muda Indonesia Mengajar di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Di sana saya mengajar SD, kemudian tidak hanya mengajar sebagai guru, tapi saya juga menjebatani beberapa stakeholders pendidikan di sana, mulai dari level sekolah, masyarakat desa, sampai masyarakat kabupaten. Kemudian di tahun tahun berikutnya saya masih bergerak di area yang sama. Oke, aktivitas sekarang apa Mbak? Saya menjadi learning facilitator Bapak di Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK. Bisa dijelaskan bagaimana job desk yang Mbak lakukan? Jobdesk yang saya lakukan adalah mendampingi peserta Pak dalam pelatihan. Kemarin terakhir itu peserta yang saya dampingi itu project Beasiswa Indonesia Maju, teman-teman undergraduate yang akan studi di luar negeri. Kemudian kami melatih dalam hal pengelolaan diri dan dan teamwork. Di sana saya berperan mendampingi 10 peserta yang kebetulan juga akan studi di Melbourne, di Monash, dan juga di Unimel. Pelatihan offline-nya itu selama 3 hari, Bapak, di Jakarta, kemudian online-nya itu selama 2 hari lewat Zoom. Berarti itu organisasi profit ya, swasta Uh, yang profit. Kalau Yayasan IBK-nya sendiri non-profit, Bapak. Tapi kami beberapa kali bermitra dengan pemerintah. Oh, tadi yang Mbak barusan jelaskan itu siapa aja Mbak? Yang akan kuliah maksudnya guru atau siapa? Oh, itu anak-anak S1, Bapak. Jadi lulusan SMA yang berprestasi dalam ranah keilmuan, olimpiade, olimpiade sains, kemudian seni, olahraga, dan juga proyek sosial. Apa itu pasti kaitannya dengan beasiswa pendidikan Indonesia? Oh iya, itu dapat dananya dari LPDP juga, Pak. Cuman pengelolanya adalah dari Kemdikbud. Oh ya, di sini saya tadi Mbak bilang lulus 2018, tapi di CV Mbak tulis 2014 nih, berarti mistake atau gimana? 2014 itu, mohon maaf, Bapak, itu tahun masuk saya kuliah. Oh, di sini soalnya Mbak tulis tahun masuknya 2011, lulusnya 2014 gitu. Saya jadi bingung. Coba Oke, Mbak cek. mohon maaf, Mbak. Di, Ya, Perlu dicek lagi ya Mbak ini. ya, ya, Kayak Bapak. saya tadi tuh pas baca, saya tuh kaget. Kenapa kok kita tuh kelahirannya sama, tapi Mbak ini sudah masuk kuliah dari 2011, sedangkan saya 2011 baru masuk SMA gitu. Kok sudah kuliah berarti Iya, salah ya? betul, Bapak. Iya, jadi saya masuk kuliahnya itu 2014, 2011 itu saya masuk SMA. Oke, oke.
You have decided to pursue your master's degree overseas, right? Yes, sir. Can you uh, tell us what is your considerations? What are your considerations that motivates you to pursue in, let's say, Melbourne? There are three instances, sir, why I pursue my graduate degree in Melbourne. First, it's because the leadership and management itself, I cannot find the course in Indonesia yet. Mainly, education campus in Indonesia focuses on management and administration. But for leadership itself, I couldn't find it yet so far. The second is it's because I want to have a global exposure, so that I can larger my knowledge and experience for 2 years, and then I can come back to Indonesia with wider uh, experience and perspectives. And then the third one, it's because of the international exposure I have. I want to actually zoom out my knowledge and experience so far in 5 years of my career, so that I can actually evaluate, analyze, and um, scrutinize all of it based on the conceptual framework or theory on education, on recent research. Okay. Why it must be in University of Melbourne? Um, it's because there are so many professors that doing concentration on teachers' quality and leadership, and I want to gather their insights and knowledge. Okay. What is your expected set skills you desire to have in this university? First, it's leading an educational organization based on the trend on what the best possible leadership for that. And then I also want to broaden my perspective on marketing and innovation, because I know for sure that for my next contribution, I really need to sharpen my capacity for that. And then I also want to actually sharpen my previous knowledge about equity, diversity, and inclusion. Okay. Um, as I know that this major is not really well known in Indonesia, right? There's no specifications like leaderships and something like that. But can you tell us those this major is still needed by Indonesia? Yes, sir. I believe so. Because in terms of improving teachers and school principals quality, so far we focus so much on the content or the academic backgrounds that we don't really much emphasize on the actually skill sets of those teachers and school principal. For example, leadership, management, leading in the FUKA world, and so forth. So yeah, I believe Indonesia still have to learn much about it. Okay. Uh, can you tell us what are the effort or your consistency in these fields of study or knowledge that it may be our concern for you to give this scholarship? Yes, after I finish my assignment on Kepulauan Sula, I continue to, um, like expanding my experience in the western part of Indonesia, which is in Sumatra Island, in Lampung, one particular area called Tulang Bawang Barat. It's new regency, new town, and the leader over there, Pak Umar, was quite um, progressive, and they invite a lot of people, artists, educators, and education practitioners to actually build together Tubaba. So I was there for a year in 2021 to facilitate the process of learning of Guru Penggerak Tulang Bawang Barat.
Anything else? After that, I pursue my career on Indonesia Mengajar as well, as learning facilitator. 2 times I was there to prepare the next calon pengajar muda for deployment to um, rural areas Indonesia for a year. I was there being a facilitator again, um, become friends with them and facilitate their learning, also doing coaching and mentorship as well, based on my previous experience as pengajar muda. Okay. I saw that your previous major is psychology, which is actually not education, right? But you have experience guiding educator itself, which means they graduate from education faculty. What values do you that makes you confidence to teach like a real teacher that you offer to them, which that actually you are not a graduate teacher actually. So can you tell us briefly? At first, I was not confident at all. In 2019, when I first started my job as a primary teacher in Kepulauan Sula, but thank God, Indonesia Mengajar has provided me with a month and a half intensive course about pedagogy and about managing classes and all. So for primary school level, I now can confident that I have enough knowledge and experience. Do you have ever joined any professional teaching coaches, something like that before? Professional, no. With certification, no. But informal learnings, yes, I did that. Okay. Can you give us your perspective about being a teacher in Indonesia? Um, Being a teacher in Indonesia is quite complex, especially when you are a guru honor. Because I saw lots, I meet actually lots of guru honor in Kabupaten Lebak, Kabupaten Pangandaran, and on Kepulauan Sula, and also in Tubaba. They really wanted to give their best to students, but the salary limit them. Um, like at some places, they only even earn 450,000 rupiah in 3 months. It's quite disheartening for me. So, we cannot blame them if they rarely came to school because they have to um, earn money for their own family living. So, yeah, in that case, I think we still have a big, uh, big assignment and PR homework for to increase their um, economic well-being. Um, but at the same time, the PNS teacher, they with certification, they earn twice a month for salary. So I think in the same time, the government has willingness to actually improving the teachers' economic well-being, but it needs more and more in the future, I think, because we cannot ask for teachers' quality unless we give them good incentives so that they are not worrying about the child and the wives or husband. Okay. You have decided to pursue education fields in Australia. Can you tell us briefly about comparisons between these two countries in their education? Yeah, so I think Australia is not too far from Indonesia geographically, but they have a very different education system than us. Like for example, for teacher preparation, um, they even require teacher to have master degree or actually graduate diploma degree. So they really pay attention for their teacher credential. In Indonesia, I saw a lot of high school graduates that teach in elementary school because the school has no other people to teach. And the second is about
curriculum, I think our curriculum Merdeka is getting better and better in terms of giving the autonomy for teachers to actually plan and execute their class based on the local context. But also it needs more support for the teacher itself to actually think and assess and improve their quality of teaching. In Australia, what I heard from some stories of people there, they actually manage these challenges, to customize their classes. But Okay. also sometimes Australia is not problems free as well, because so many media in the recent years, criticize teachers for not good enough teachers, and all media and public scrutinize teachers because of some lack of students. So yeah. Okay. How far your preparation to study in those three universities, your chosen universities? Hello, sir. Can you tell us how far your preparation to study in your three chosen universities? I'm sorry, sir, I lost you in Okay. between. Can you hear my voice? Jake, can you hear my voice? Oh, yes. We can just try. I think Yes. your device. Okay. One more. Can you tell us how far your preparation to start your study in those three universities? Yeah, my preparation start from studying writing, academic writing, because right now my academic writing needs improvement so much. By joining courses, I do right now 2 times a week for academic writing, and for social adjustment there, I contacted some graduates and alumni to ask them about the life of the students at UniMelt, what its do's and don'ts, and also their tips and tricks. Okay. Have you enrolled in yourself to these universities? At this moment, no, because of my IELTS writing test, it's below the requirement of University of Melbourne. So what is the required bands? The required minimum for writing is 7, but I only got 6.5. Can you make sure that you can achieve those bands to Yes, enroll? yes, I believe so. What is your effort to reach that? I enroll myself on IELTS course, writing course, 2 times a week, and I also learn every day with myself, self-learning on IELTSonline.com, and also some AI generator for writing. Okay, so it means you haven't enrolled yourself yet to all those university. Yes, sir. Yes. Okay. Um, what can you tell us? What is the difference between these three universities? Mm. The Melbourne itself, in terms of the teaching, so Master of Education, they have 2 programs, MED and Master of Teaching. And they have a lot of research hub there in education, because they started it like so many years ago. For UNSW, it's in the Faculty of Arts and Design and Social Science. So it's more, I can say, plural. And also, it's relatively new, the university itself. But the strong point of UNSW, I think it's emphasized on the process of coaching and mentorship, but not much studying about the whole system, which the UniMelb has it. And then for University of Adelaide, it's quite well known for their teaching preparation program,
But the publication and the research hub is not as much as what UNIMEP or UNSW has already have. Okay. What path you will take? Is it a coursework or research? It's master by coursework. Coursework. So you don't have any chance to create any research there? No, I don't have plan to do my research there. So it means you don't have any preparation for that. Yes, because I will take the capstone project. Yeah, project. So what can you tell us what are the final task or project that you will take there? Yeah, so my last project will be making a blueprint for my contribution, which is making the educational consultant for teachers and school principals. And I will also having a beta test over there. So after I consulted with my supervisor, I will conduct online facilitating with my planning is to Regency, Kepulauan Sula, and to Baba because I already have a network there, so it's more easy for me to enter. And then after testing, I will do some evaluation and then make some improvements. So by the time I got back to Indonesia, I have a solid plan for my future contribution. Okay. What if uh LPDP think this major is not really needed for Indonesia? Mm, Will you change it? Yeah, I think LPDP uh, really aligned with my personal vision and mission, that is to increase the human resource quality, which I think the position of teacher itself is really crucial because we cannot rely on family to educate child, right? Because the human development index in Indonesia is also quite low as compared to the other countries like Malaysia or Singapore. So I think teachers' quality is in urgent. We really need to start thinking and acting upon that. Okay, let's say you are given this award and you have finished your master's degree in those three, uh, whatever you choose later. What will you do after that? So I'll the first 3 months I will contact my friends that also share the same goals for me. One of them now is actually studying in the Turku University in Finland and with LPDP2, and one of them right now is studying law in the Taiwan National University. So I will gather them to start formulating what I bring back from my master of education, and then start to inviting some expert of education, like I've mentioned on my essays, to actually know what their perspective about this. And the next month, on the fourth month, I will gather some funding and also at the same time recruiting some staff for that. And then by the uh, month of this 6 months after I completed my master, I can start doing this my contribution, starting my education consultancy in some rural areas Indonesia. For starters, maybe I will start in Tulang Balong Barat, Lampung. So you will leave your current what is the company, right? You will resign from this your current position. Okay, so it means you will start new career again after graduate. Yes, I will say I will venture start an organization. But anyways, I can still contribute to my current company because they also in dire need of staff for human development program. I haven't got your idea that you will gather your friends and then what actually you will do then? Because you need to have a very clear step for us to make sure
you have to be given this scholarship. Yes, sir. So I believe that I myself cannot start this alone. So I need helps from my friends that also share the same values and mission. Um, I already know two of them, but I will open to any Indonesian citizens, also maybe pada PORD or alumni, to actually contribute so that it will not be mine, but it will be ours. Every person who share the same um, dream for betterment of the teachers in Indonesia, we will actually invite them. So you mean you will make a social organization? Yes, more like a social movement and organization as well. Social movement. So what um I don't see this as a very easy choices because making a new campaign, making a new organization, movement, something like that, it's not easy. So why you think this is a worth plan for us to give this opportunity? Yes, I believe there will be so many complexities that I and my friends will face, but also I will utilize the current organization or movement, for example, Bantu Guru Belajar Lagi, Inspirasi Foundation, Kampus Merdeka Belajar, and all to actually help us because their movement is also has been started, but I want to actually enlarge the movement. Okay. So I think if I can estimate it, it can be done like less than 2 years, right? So what will you do after beside those plan? Because your contributions based on LPDP regulation, it must be fulfilled 2N+1 contribution, right? And means your duration of your master's degree abroad, which means you need at least 5 years. So what next steps you will take? I imagine myself will devoted my time the next 3 years with this organization. And then on the year of 4 or 5, I will start to actually open a school for marginalized kids in my hometown, starting small with pre-K school or playgroup or TK. Mm, And yeah, with my experience, knowledge, and resources that I've gathered for uh, 5 past years before, so I will start this school. Okay, you means you will create a free school for marginal peoples. What are the resources you already have that make you confidence you are able to create those big what is that Projects. vision, this Yeah. project? It's very difficult for us. Mm, yes, sir. So my research that I have right now is a very big dream about it myself, and also I have so many friends that also will help happily, I think. And if I manage to become a worthy of LPDP, then I will utilize this networking, um, people on Have Mata you Garuda. have you ever made any organization something like that before? No, I've never made any formal organization, but in back in 2022, I started small with my friend. We do my friend that's also Master of Education. We started to over our consultancy with Yayasan Bayangkari. We managed to join their team, but we are not the vendor actually. There's another vendor for this, but yeah, we were working for that project. Okay. What will you see of yourself then in the like next 10 years? I will see myself in the next 10 years as a people, a citizen of Indonesia that have a school for poor and marginalized kids. And also
I'm the people will know me as an education expert, especially in the teachers' improvement quality in rural areas in Indonesia. Okay. Do you have any preference for rural areas you will choose Mm, later? yes. For right now, I'll start from Maluku in the Maluku Utara actually and Lampung. But in the next years, I will open to other provinces as well. Okay. You mentioned about Lampung. As we know that Lampung has like complicated and updated news that nationally people know about the problems there. What is your opinion and will be it we it will be a drawback for you to start this contribution? Um, yes, I think Lampung has so many potentials in terms of natural resources. They have wonderful beaches and tourism. And in terms of education, I think Lampung students are so bright and they have so many potentials. But we need to actually support them more with making the environment of schools and especially education is more uh, students friendly or kids friendly. And I've already know like the ex uh, the ex leader of Tubaba is so concerned about that. So yeah, I have faith in him as well. Okay. About this field of contribution, have can you tell us what are the governments has already made, or what are the plans of our governments to cover your issue of interest? Mm, yeah, I've seen so many movement from government, and in this case, Kemdikbud Ristek Dikti. For example, they started Guru Penggerak in 2019, if I'm not mistake. And also they started Sekolah Penggerak as well. They started online platform for students and teachers to learn. And also so many of it, like in the higher education, they have Kampus Merdeka. I think it's in going in a better way, a good way. Um, so in Okay. that respect, I want to help government as well. Okay. This will be my last question. Ada banyak orang yang punya konsistensi dan pencapaian luar biasa, kemudian related background yang sangat kuat gitu di bidang pendidikan gitu, dan serta Mbak memberikan um, alasan gitu yang mengharuskan kami untuk memberikan salah satu spot, limited spot yang kami punya ke Mbak tahun ini. Iya Bapak, terima kasih. Menurut saya layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP karena pengalaman 5 tahun di grassroots membuat saya cukup kenal minimal di wilayah Tubaba dan Kepulauan Sula dengan dinamika pendidikan di sana dari mulai masyarakat desa, masyarakat kabupaten, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga jejaring saya di pengajar muda Indonesia Mengajar juga cukup memberikan saya impact untuk tetap bergerak bersama-sama di bidang pendidikan dan juga saya sangat percaya bahwa kita perlu butuh lebih banyak lagi teman untuk guru-guru dan kepala sekolah terutama di daerah agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap berjuang untuk anak-anak didik kita hingga nanti di tahun 2045 kita bisa capai Indonesia Emas itu bukan hanya kota-kota saja di Jawa yang terdampak, tapi juga daerah-daerah kecil yang juga masih bagian dari Republik ini. Terima kasih. Oke, berikut adalah akhir dari interview Mbak Marati Soleha. Tugas kami adalah memberikan skor dan rekomendasi kepada LPDP, dan keputusan akhir tetap ada pada LPDP. Jadi selamat sudah melalui tes ini dan semoga sesuai dengan apa yang Mbak harapkan. Terima kasih banyak Ada Bapak. yang masih ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bapak. Terima kasih. Oke, boleh meninggalkan room. Ya. Oke, gitu applause. Bapak deg-degan. Oke, um,
Kita tadi mulai 16:32 ya. Kita selesai 17:10. Berarti berapa menit tuh? 40, 45 menit lah ya. Ya, gimana Mbak Rati Solia dari sepanjang durasi interview dari berbagai sisi yang ditanyakan, manakah sisi yang menurut Mbak masih lemah? Ini kayaknya di chat udah ada ya Kak yang respons juga, misalnya dari Kak Hasto terkait data yang berkaitan dengan apakah peningkatan inisiatif guru ini dapat meningkatkan kualitas guru. Jadi lebih banyak riset kali ya dan mencari data. Kemudian eh, kalau dari saya pribadi sih Kak, mungkin dan English speaking skill saya kali ya yang paling terlihat itu, yang paling terasa. Kemudian juga menjawab dengan lebih terstruktur gitu. Jadi pilih poin dan elaborasi, pilih poin dan elaborasi. Oke. Uh, Begitu sih, Kak. Terus ini juga ada dari Kak Afrika memberikan jawaban yang lebih konkret kontribusinya dikaitkan dengan pembuatan kapasitas capsek untuk membuat modul. Oke, makasih Kak. Udah. Oke, Silahkan Kak ini Bima. dari saya ya. Sebenarnya saya nggak ada masalah sih, menurut saya English kamu bagus. You have demonstrate 7.5 IELTS band. Ya menurut saya udah. Speaking kamu berapa sih? Emang 7,5. Speakingnya 6,5 Kak. Oh, menurut saya itu 6,5 Kak. acceptable. Menurut saya bisa mengikuti dengan baik. Speednya itu menurut saya speednya udah betul kayak gini, nggak perlu dipercepat lagi dan jangan melambat gitu. Kayaknya di ending-ending tuh jadi kayak agak melambat gitu. Eh Speednya udah oke. Menurut saya udah Hmm. bagus yang seperti ini gitu, nggak terlalu kebut gitu. Menurut saya nggak ada masalah sih English, mas sudah bisa menguasai, mungkin dipersiapkan lagi vocabulary yang berkaitan dengan isu ini gitu. Jadi nggak bingung-bingung, jadi kak nggak bosen gitu loh, kayak mengulangi kata yang sama gitu. Tuh, itu jadi Iya. kemudian untuk perkenalan sih oke gitu. Paling biasanya kalau perkenalan itu langsung di-mention juga gitu loh, field of contribution-nya. Jadi kayak interview itu langsung tahu secara general Hmm. kamu dari mana, alumni mana, pengen studi apa, dan pengen berkontribusi di bidang apa. Tadi itu kamu belum, makanya saya tanyakan, pengen berkontribusinya di bidang apa gitu. Menurut saya tuh bisa ditambahin gitu. Pas, tapi brief aja gitu, brief, secara brief aja. Saya berkontribusi di bidang apa gitu, specifically di bidang apa. Kemudian beberapa pertanyaan yang saya tanya tadi, pelatihan, kemudian pengalaman, kemudian alasan untuk S2 di luar. Menurut saya sih plus minus ya di jurusan ini gitu. Memang betul jurusan ini tuh tidak ada di Indonesia. Ya kan, ada dua sih yang saya highlight dari Master of Education di luar itu, kayak equity dan bla 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 itu, kemudian leadership. Menurut saya tuh susah ditemukan di Indonesia. Tapi minusnya adalah dikhawatirkan ini tidak begitu dibutuhkan gitu di Indonesia. Nah, itu paling yang eh, takutnya. Caranya gimana supaya ini terlihat sangat urgent, urgent berarti kontribusi kontribusinya harus clear gitu. Jadi ketika ketika itu tidak ada di Indonesia dan kontribusinya itu sangat-sangat dibutuhkan, itu langsung menjadi sesuatu yang bagus gitu. Nah, tadi dari semua sisi yang saya tanya, Mbak ini agak lemah di kontribusi gitu. Kurang clear gitu loh. Kayak masih nebak-nebak gitu. Kayak saya tanya ulang lagi, sebenarnya specifically what will you do gitu, making a organization or what gitu. Nah, itu harus clear dimension gitu. Karena biasanya saya nggak nemuin. Ada nggak sih, Mbak? Oh iya, belum Kak, Ya kan? kayaknya. Iya, belum. Kemarin ikut mentorship saya nggak sih? Enggak. Itu Oh, sebenarnya saya tidak percaya diri Kak untuk apply batch ini jujur. Jadi saya tuh pengennya, aduh nanti batch berikutnya aja. Tapi beberapa teman tuh nge-encourage nggak apa-apa, ikut apply aja aja. gitu. Kalaupun belum masuk, ya nanti bisa start Apa dari gitu. sana gitu. Nah, jadi kayak Iya, konstruksi esai itu maju mundur gitu loh. Jadi ada poin penting yang nggak ada. Kayak kontribusi plan yang saya cuma dapat gambaran saya kontribusi ke bidang ini aja. Tapi clear step 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10 years itu tidak terlihat gitu. Jadi saya nebak-nebak akhirnya interview jadi nebak-nebak gitu. Nah itu jadi kalau bisa ketika ditanya masalah kontribusi yang harus lebih solid dari yang tadi gitu. Jangan nebak-nebak. Menurut saya itu kayak nggak perlu juga kamu kayak saya pertama 3 bulan pertama saya akan mengkontak teman-teman saya itu
it's not really needed. Sebenarnya belum lulus pun kamu udah bisa kontak dari sekarang kan, gitu. Nggak perlu nunggu kamu like Exactly. 3 to 6 months kamu lulus dulu baru telepon mereka. Ya, kalau emang serius berarti dari sekarang tuh udah engage dengan mereka ya kan. Itu menurut saya nggak perlu gitu. Lebih baik langsung aja saya mau ngapain setelah lulus. Oke, Bapak saya setelah lulus saya punya boleh dimulai juga dari situ. Oke, Bapak saya punya teman yang juga sama-sama fokus di bidang pendidikan dan alhamdulillah mereka sudah atau sedang menempuh studi di mana di mana di mana. Dan dengan resources itu saya akan memulai rencana kontribusi yang pertama yaitu membangun langsung gitu. Jelas gitu loh. Ya, nggak kami nggak nunggu-nunggu gitu loh. Membangun social apa sih organization atau apalah itu dia movement. Kalau mau lebih solid organization kalau memang betul sekalian kalau memang ini jadi kalau dia movement itu kayak campaign doang kan berarti gitu. Nggak perlu S2 pun bisa kalau mau bikin campaign doang gitu kan. Itu nanti jadi patah gitu. Jadi itu tidak sekejam itu saya gitu kayak aku. Jadi bisa jadi kamu bisa kayak gitu. Jadi kalau bisa langsung clear 5 to 10 years-nya tuh mau ngapain. Tadi itu tuh saya tidak melihat, ya ada sih akhirnya kamu bilang tuh, apa yang kamu lihat dalam 10 tahun ke depan, saya pengen jadi apa, pengen jadi apa. Mungkin tuh dipersolid lagi gitu. Adakah program yang ingin kamu ikuti, sertifikasi yang pengen kamu lewati, kayak gitu-gitu tuh kamu harus clear betul-betul gitu. Jadi karena kamu nggak masuk ke sektor formal gitu. Kalau masuk ke sektor formal tuh kan lebih clear, tahapannya lebih jelas, seleksinya ada, ya kan? Nah, kamu ini masuk sektor informal, jadi tidak terukur gitu loh, tidak bisa diukur dengan, tidak bisa ditebak track-tracknya gitu loh. Jadi malah harus clear dengan itu. Kemudian 1 atau 2%. Ya, tadi ditanya konsistensi. Tadi kan saya tanya konsistensi, padahal Mbak itu poin strongnya di situ, pengalaman. Kenapa tadi itu kayak nggak kuat giliran ditanya gitu. Padahal pengalaman itu baik banget. Kenapa nggak langsung kayak, padahal yang saya maksud konsistensi itu apa aja yang sudah Mbak lakukan di bidang ini. Jadi kayak, jadi nggak Iya, begitu iya. di highlight betul-betul loh. Padahal itu strong pointnya di situ gitu. Kamu tuh punya pengalaman yang nggak, bahkan guru pun nggak punya gitu. Ya kan? Maksudnya nggak semua guru, bahkan kamu bukan guru, tapi kamu punya pengalaman yang begitu banyak di bidang teaching gitu. Jadi atau social impact gitu loh, yang social empowerment gitu. Jadi itu harusnya kamu highlight baik Bapak. Saya punya beberapa pengalaman yang sangat-sangat eh, menentukan perjalanan karir saya. Kayak bahasa-bahasa yang kayak powerful, positif, optimistik itu harus muncul gitu. Jadi saya apa namanya pernah misal langsung mulai ke satu dua aja cukup menurut saya, dua momen, dua pengabdian paling luar biasa itu langsung di highlight karena kalau kamu bisa meng-highlight ke situ, saya yakin mereka akan tanya lebih dalam ke arah situ. Tadi saya nggak bisa tanya lebih dalam karena nggak menyampaikan gitu. Saya jadi nggak penasaran gitu loh. Nah, jadi harusnya kita tuh bisa kan ngarahin interviewer tuh mau kemana gitu. Ya kan? Dimension yang bagus-bagus, tapi Oh, jangan oke, oke, Kak. tumpahin sekaligus gitu. Kayak kasih hin-hin gitu. Hmm. Nanti pasti ditanya, di sana lu ngapain, Pak? Gitu. Sama siapa aja? Terus apa dampak Mbaknya? Itu pasti ke sana kalau itu bisa kalau tadi itu bisa disampaikan gitu. Tadi saya nggak dalam akhirnya karena saya jadi nggak tertarik gitu. Karena Mbak nggak bisa menunjukkan daya tarik dari pengalaman. Padahal menurut saya strong point Mbak itu ada di pengalaman gitu. Mbak berhasil. Menurut saya untuk jadi fasilitator itu nggak mudah gitu. Saya guru loh, saya tahu ini. Betul. Jadi apa namanya sayang gitu kalau nggak di highlight. Makanya saya highlight lagi. Mbak apa sih yang membuat Mbak confidence ngajarin guru-guru yang Mbak itu sebenarnya bukan guru gitu, psikologi. Tapi bukan, nah itu harusnya Mbak highlight kaitin gitu. Apa sih ilmu psikologi yang Mbak dapatkan dan Mbak aplikasikan. Jadi Mbak tuh nggak terkesan melupakan pengalaman S1-nya gitu. Harusnya itu digali juga. Misalnya dikonfirmasi juga, betul Bapak, saya berasal dari program studi psikologi S1. Namun gitu, ilmu yang saya ada pelajari itu ada erat kaitannya dengan psikologi dalam pendidikan gitu. Emang ada psikologi pendidikan gitu. Jadi kayak ya kan gitu. Nah itu harusnya kamu, nah saya merasa bahwa masih ada keterkaitan, jadi dikuatin dulu loh bahwa meskipun saya ini cross major, saya ini tetap nyambung gitu, saya tahu itu. Nah itu kamu nggak melupakan sisi itu, jadi kayak fokus ke apa yang kamu lakukan gitu. Jadi, nah itu menurut saya diingat gitu. Ketika ditanya konsistensi, ketika ditanya background, itu tetap dikaitin S1-nya. Jadi kelihatan bahwa kamu tuh nggak sia-sia loh S1-nya gitu. Nggak dicap
nggak sampai ada kata-kata berarti sia-sia dong satunya Mbak. Kayak gitu jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap even kita cross major harus ada sisi yang kita pelajari dari S1 apapun jurusan itu gitu ya. Kita harus mengencourage bahwa kita tuh belajar betul-betul dari S1 gitu. Nah, kemudian yang mengelemahkan kedua adalah persiapan studi. Mbak belum daftar gitu. Sayang sih gitu. Iya, Kak. Coba Oke. coba udah daftar gitu. Even conditional offer itu akan memberikan poin gitu. Mbak jalur Oh, reguler kan? iya betul, Kak. Reguler. Nah, as your information, saya ini jalur reguler. Jalur reguler itu kompetisi terberat dari seluruh jalur karena passing grade-nya sangat tinggi interviewnya. Paling tinggi dari yang lain gitu. Bahkan PTUD sekalipun masih di bawah jalur reguler. Jalur reguler tuh 860 loh, Mbak. Hampir sempurna passing grade-nya. Jadi kalau kita yang daftar jalur Oke, reguler, Kak. Wow. miss, miss di 1 poin, itu sulit pasti ngejar untuk nyampe 860. Banyak yang gagal, yang saya tahu teman-teman saya gagal, kayak dikit-dikit gitu loh. 860 dia cuma 820, 830, 840. Pasti ada hal yang menjatuhkan dia gitu. Jadi kurang. Beda kalau jalur lain. Jalur lain itu possibility-nya lebih besar karena passing grade-nya lebih rendah. Jadi even mereka fail di 1 poin penilaian, possibility gagal tuh masih lebih kecil gitu loh. Karena masih bakal cover gitu lah, masih nyampe nya. Bahkan PTUD itu cuma 700 sekian. Jadi selisihnya jauh banget dengan kita gitu. 100 poin tuh banyak menurut saya. Nggak tahu itu dalam belangko penilaian interview tuh berapa penilaian, jenis penilaian gitu. Saya nggak bisa detail. Tapi yang saya tahu itu gitu. Yang saya ingin share gitu. Jadi sayang kalau kita jalur reguler itu harus sempurna dituntut untuk tidak ada celah gitu. Beda kalau jalur Wow. aplikasi, beda jalur targeted. Jalur targeted PNS itu cuma 680 apa 700 gitu. Lah kita 860, hampir 200 poin jauhnya gitu. Dan itu nggak tahu kita. Jadi Wow. saya tuh 900 sekian hasil akhir saya. 904, 900 berapa gitu. Jadi jangan sampai kalau memang dalam sekarang ini udah bisa apply, saran saya di apply. Karena kan Mbak jalur non LOE ya, non LOE itu biasanya dapat di jadwalnya Oktober. Biasanya yang di bulan ini tuh yang LOE duluan karena mereka udah skip TBS udah lama banget kan, sedangkan kalian kan TBS segala macam dulu. Jadi menurut saya tuh kalau bisa masih bisa di apply kan, free wifi kan gratis. Coba ke IDP, Sanedu, BTS Konsul semua itu jasa itu gratis. Jadi tinggal ngelengkapin aja pasport, personal statement dengan overall band 7.5 nggak mungkin nggak bisa nulis personal statement dalam waktu singkat ya kan. Iya, Jadi Kak. siapin dulu. Jadi Tapi pas interview kamu tuh udah ada modal gitu. Nggak yang betul-betul serta merta iya Pak saya belum daftar ya udah. Berarti persiapan studi kamu ya kalah sama yang lain gitu. Kita ada sama-sama kandidat yang kuat kayak Mbak, tapi dia sudah dapat LOE minimal kondisional, ya jelas dia udah ada poin kan nol gitu. Nah kalau Mbak tadi tuh kayak langsung belum ada gitu. iya, iya. Nah itu Jadi sayangnya. it's okay ya, Kak. Walaupun di writing saya masih kurang 0,5, tapi daftar dulu aja. Ya Jadi, kondisional nanti. oh, oke, oke. Siap, Kak. Nanti kan tinggal IELTS-nya doang yang supaya Yang dia jadi dilampirin. berubah jadi Iya. unconditional, kita harus segera mengumpulkan IELTS biasanya 3 bulan ditunggu. Kalau Oh, kampus-kampus Australia itu lebih fleksibel menurut saya. Mereka justru saya kan di Australia juga di Monash University. iya, Kak. Jadi Tetanggaan, Kak. jadi saya tuh yakin rating minimal 7. Iya, betul 7. Saya tahu saya juga mau daftar di situ, tapi karena IELTS-nya saya nggak mau tes lagi, jadi saya nggak. Iya, jadi memang karena tugasnya itu saya lihat banyak writing ya, Kak, ini di Iya, graduate study. namanya Jadi grade karena khusus. kedua Unimel itu kenapa ratingnya kesannya gede? Karena itu paling sulit skillnya. Ini menurut profesi saya ya. Kedua, pendaftar Unimel itu banyak. Jadi salah satu cara mereka menyartir peserta yang banyak itu adalah dengan memberikan rating skill yang tinggi. Akhirnya kan nggak semua orang bisa. Gitu. Kalau overall band bisa, Iya, tapi betul. 7 tuh lebih possible. 7,5, 7 possible. Tapi rating belum tentu 7. Nah, jadi itulah cara Unimap mengurangi. Nah, makanya nggak apa-apa saran saya daftar dulu karena ketika kamu ditanya sudah daftar, sudah sejauh mana Mbak persiapannya, Mbak langsung bisa cerita. Baik Bapak, untuk di University of Melbourne saya sudah memegang LOE kondisional. Bilang aja saya lagi persiapan untuk memenuhi writing skill Astaga. saya bilang aja saya lagi les walaupun nggak les, bilang aja saya lagi adalah usaha-usaha
kita untuk intinya gitu. Pokoknya saya yakin dalam 3 bulan saya bisa memenuhi itu. Ya kan? Nah, itu kan terlihat, oh ini orang siap gitu. Jadi nggak yang tadi saya tanya, berarti belum ada sama belum. Jadi kayak langsung Hmm. gitu, langsung kayak drop gitu loh Iya, penilaiannya. Ikut siap itu. Kak. Kemudian kayak tadi tuh nggak perlu mention kayak like what I have mentioned before, itu menurut saya agak begitu, nggak gitu direkomendasikan dalam itu. Jadi kayak kesannya kamu tuh menjustify bahwa kami tuh nggak baca gitu loh. Nggak perlu gitu. Bilang aja apa gitu, langsung aja, nggak perlu di like what I have mentioned atau like I have told you before. Saya nggak begitu urgent ya gitu, perlu disampaikan. Kemudian nah, kontribusi, nah ini yang tadi saya bilang harus clear gitu. Saya tadi tuh lupa gitu, nggak masuk begitu banyak di bidang personality ya. Cuman karena Mbak ini jurusan psikologi, saya tahu Mbak ini pasti ada trik-trik, udah sedikit inilah ya. Nggak ada Kak. Oh, gitu. Jadi dipersiapkan aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama personal, itu enak. Justru saya percaya diri kalau ditanya masalah personal, karena kita ngalamin kan. Jujur kuncinya cuman apa? Jujur itu aja. Kalau pas ditanya bagian personality, kelebihan, kekurangan tuh harus konsisten dengan apa yang kita tulis dan jujur gitu. Kalau ada kontradiksi atau konfrontasi dari mereka, em, jawab aja dengan bijak gitu. Jangan sampai ngotot gitu. Jangan sampai nyolot, jangan sampai ngotot, itu aja. Kalau udah ngotot sama interview udah gitu, bisa langsung bisa entah karena tipikal interview itu dua, antara dia betul-betul detail, kritis dan aktif mengkonfrontir, atau dia betul-betul skeptis yang kayak, Mbak, kontribusinya apa, bla bla bla, oh oke. Justru yang lebih bahaya yang kayak gitu, karena kita nggak tahu itu betul apa enggak. Ya kan, kita bisa ngukur jawaban, oh oke, jadi dia nggak mau ini. Jadi kalau kita miss atau lupa menyampaikan ya udah gitu. Tapi kalau saya justru senang yang konfrontir, karena kita tahu gitu dia mau ke arah mana dan kita lemahnya di mana gitu. Tinggal kita baik-baik aja jawabnya gitu. Kalau kita dikonfrontir, boleh kita counter sekali, baik Bapak, saya kayak gini kemarin, saya dikonfrontir karena dia meragukan IPK saya waktu itu. Nah, IPK juga tadi kan mepet banget ya, Mbak. 3, Iya, nah itu juga betul. dipastikan betul-betul lewat ya gitu. Dan sampai fail gitu, jangan sampai fatal. Saya dikonfrontir karena IPK, Mas, ini IPK-nya cuma 3,25 kata dia. Saya baru baca di websitenya ini 3,3, berarti Mas nggak bisa daftar di situ. Kayak gitu saya. Wow. Ya, tapi saya agak, ya namanya panik lah, ya. Saya agak kaget gitu loh, Pak. Ya, orang saya baru semalam baca, nggak mungkin kan gitu. Jadi Iya, saya iya, jawab, iya. baik Bapak, saya tadi malam sebenarnya sejujurnya saya barusan buka websitenya dan belum ada perubahan yang kenaikan IPK atau lain sebagainya gitu. Jadi saya yakin saya masih eligible di sana. Terus dia bilang lagi, enggak, ini saya masih buka websitenya. Ini 3,3 di sini, gitu dia. Kan saat itu kita nggak boleh pegang device apapun dong, nggak bisa googling-googling juga kan. Jadi ya udah saya terima aja. Jadinya saya nggak mau memperdebatkan itu. Jadi, oh oke Bapak, kalau memang ada perubahan syarat sehingga saya tidak eligible dipilih prodi yang tadi yang dia tuh bilang siapa apa, eh, it's okay Pak, saya akan mencoba fight di pilihan kedua dan ketiga saya, dan alhamdulillah karena beruntungnya juga saya sudah keterima di Monash sama di itu. Jadi kayak ya udah, ya nggak apa-apa saya gagal di pilihan ke satu, saya udah ada unconditional offer bahkan gitu. Jadi saya akan masuk maju ke pilihan kedua. Udah. Jadi ada orang yang ngotot gitu loh, kalau dikonfrontir ada orang yang ngotot, saya nggak bisa, saya pokoknya saya mau pilih itu, nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi bijaknya kamu terima aja, baik Bapak, kalau memang betul fatal kita salah ya terima aja, baik Bapak, terima kasih atas sarannya, ini kan menjadi catatan penting bagi saya untuk persiapan studi. Udah, menurut saya dia akan calm down juga lah. Oh kalau kayak gitu kan pasti dia juga turun juga tensinya gitu. Jadi jangan diladenin gitu, karena pasti ada berbagai macam orang gitu. Gitu. Terus pemahaman terakhir yang saya juga senang, sebenarnya Mbak ini wawasannya luas gitu. Jadi ini dipertahankan, diperluas lagi bacaan, bahkan Mbak bukan guru tapi tahu betul program-program yang lagi update saat ini gitu. Jadi itu menurut saya strong point juga, menguatkan kamu untuk memang betul saya mau serius di bidang pendidikan. Even saya berada di sektor informal, saya tahu gitu apa yang di sektor formal lakukan gitu, dan saya bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka. Nah itu yang pengen saya tunggu-tunggu gitu. Kenapa sih kalau udah ada pengalaman sebanyak itu, kenapa nggak bergen aja saya pengen kerja sama dengan
program pemerintah yang mana gitu loh. Kalau Merdeka Belajar yang mana kan banyak banget Merdeka Belajar yang mana gitu. Guru penggerak kah apa kenapa nggak diperdalam lagi, karena guru penggerak itu akan permanen Mbak gitu. Jadi kenapa nggak Mbak mention ke arah situ juga kontribusinya gitu, karena kenapa itu kuat, karena sudah pernah Mbak bekerja sama, Mbak udah tahu medannya gitu. Kalau saya mau kerja sama ke mereka, saya masuknya lewat mana saya sudah tahu gitu, ya kan. Nah ke arah situ, jadi tadi tuh daripada membangun community yang sulit dibayangkan, lebih baik cari yang pasti-pasti gitu. Nggak usah yang terlalu wah, terlalu social impact-nya besar. Pengen bangun sekolah, tapi kenyataannya mah nggak punya resource ke sana gitu loh. Diragukan gitu. Nggak gampang loh bikin sekolah, tempat, izin, pengajar, logistik. Wah, itu kalau Iya, itu sejauh makanya saya tanya, resource apa yang Mbak punya? Tadi Mbak jawab apa tadi ya? Saya lupa. Eh, passion Kak, passion terus. iya, tapi itu doang. Dan saya tanya, Iya, pernah nggak bikin social movement sebelumnya? Belum pernah. Jadi kayak kamu menawarkan sesuatu yang Mbak nggak paham juga. Kesannya gitu kan. Menawarkan sesuatu yang tidak Mbak kuasai gitu loh. Kecuali kalau udah jalan. oke Enak oke. bergennya. Jadi saya akan membesarkan platform yang sudah saya buat. Misalnya, jangan juga bohong. Kayak ada misalnya namanya ini. Ada sosial medianya Mbak? Ada. Ditunjukin ternyata IG-nya nggak sesuai gitu misalnya. Kayak cuman asal-asal platform ternyata nggak sewah yang kita bayangkan. Mbak ini kok cuma followernya cuma 50 lah. Ini apa platform apa ini? Ada yang begitu langsung fail, kayak langsung cut gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu juga. Kalau memang betul mau mau bangun ultimate goalnya mau bikin sekolah, pahami betul syarat bikin sekolah itu. Apa sih Mbak syarat bikin sekolah? Jadi ditanya nanti kalau dia yang kayak gitu, apa Mbak syarat bikin sekolah? Nah, kemarin ada tuh yang mau kasusnya dia mau kontribusi di sekolah inklusi, tapi saya tanya, apa syarat sekolah inklusi? Dia nggak bisa menjelaskan lah, itu kan udah fatal. Dia mau bekerja di sekolah inklusi, tapi dia nggak tahu sekolah inklusi itu syaratnya. Saya tanya lagi, apa Mbak syaratnya? Apa bedanya kalau anak yang harus masuk SLB sama masuk sekolah inklusi, anaknya yang kayak mana? Nggak bisa juga menjelaskan, ya fatal. Nah, jangan sampai kejadian di Mbak gitu loh, mau bikin sekolah tapi ditanya-tanya mau bikin sekolah aturannya gimana, syarat bikin sekolah itu gimana, aturan kelas tuh berdasarkan permen itu berapa minimal ruang kelas tuh, berapa meter kali berapa meter tuh ada semuanya. Jadi download aturan resmi perintah aturan formal dalam itu untuk membangun sebuah sekolah tuh syaratnya apa, fasilitas apa yang harus kamu punya, dan investor Mbak dari mana uangnya gitu. Jadi harus apakah Mbak seorang milioner ya kan, atau gimana gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Pasti hal-hal teknis itu akan ditanya. Karena itu yang Mbak tawarkan. Ya, Jangan kontribusi itu betul-betul dilihat. ya. Gitu. Mau bikin franchise sih Kak kayaknya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena kalau Nah, sekolah formal tuh emang banyak banget persyaratannya, makanya. sangat complicated. Nah, kalau mau ada PKBM kayak gitu, kelompok belajar, cari juga ada aturannya. Jadi jangan sampai Pak nggak tahu regulasi peraturan di Indonesia. Namanya birokrasi di Indonesia, kita nggak bisa menghindar. Ya Betul, kan? betul. Nggak bisa kita menghindar dari birokrasi itu. Mbak harus tahu aturannya, syaratnya. Gitu. Tuh, saya nggak tahu PKM juga regulasinya banyak kok, Mbak. Nah, itu makanya betul kan. Jadi betul-betul dipahami gitu. Iya. Apalagi nanti pewawancaranya guru besar di Universitas Pendidikan Iya. Indonesia gitu ya Kak. Oh my God, mereka itu ya. Saya terlibat itu buat undang-undangnya Mbak gitu. Ya langsung mereka lah. Saya yang bikin itu, Mbak. Gitu. Iya. Nah, langsung kita, oh maaf Pak. Hmm. Ya udah kalau kita dalam situasi kayak gitu, ya udah berusaha tenang aja. Pokoknya jangan kayak sampai expression sampai ini. Pokoknya itu banyak banget yang kemarin juga ada yang bilang di interview sampai nangis. Dah itu menurut saya jangan sampai, pokoknya jangan sampai menunjukkan sisi-sisi personality yang lemah gitu loh, yang gampang terombang-ambing. Karena saya tadi nggak masuk, lupa gitu. Kenapa kok ini agak cepet ya? 45 menit. Bisa saya lama. Oh, saya lupa satu part gitu, satu part personality yang nggak saya perdalam, tapi ya nggak apa-apa. Saya yakin orang psikologi pasti tahu triknya ya Mbak, perdalam aja itu yang udah Mbak tulis gitu ya. Menarik sih, menurut saya menarik. Ya harus percaya diri aja. Dan menurut saya secara penyampaian, secara
secara ekspresi, secara attitude, ya udah mendekati yang di LPDP cari lah. Sebenarnya kamu tuh ya, kalau mau up lihat lah interviewer yang LPDP yang udah jadi word itu, Mbak perhatiin deh gimana sih cara dia orang ngomong, gimana sih cara dia orang nyampein, gimana sih cara pikir mereka. Kita tuh bisa kan nilai cara pikir orang dalam cara mereka menyampaikan gitu. Oh, ternyata orangnya runut, oh ternyata orangnya lugas, ternyata orangnya ya, belajar gitu. Terutama dalam mengelaborasi jawaban-jawaban yang panjang. Ini saya kasih tips juga gitu. Mengelaborasi jawaban yang panjang tuh kalau bisa, poinnya tuh sebutin di awal. Kayak, apa sih alasan kamu studi gitu? Misalnya ada tiga, ya sebutin aja. Oke Bapak, ada tiga hal yang memotivasi saya untuk studi di luar negeri. Yang pertama berkaitan dengan networking, yang kedua dengan kebutuhan knowledge-nya, yang ketiga apa gitu. Nah baru elaborasi satu-satu. Jadi jangan elaborasi, akhirnya kelupaan, overtime. Bahkan masih ada dua lagi yang belum dijelasin. Gitu, jadi interviewer itu udah tahu gitu loh. Oh, tiga itu. Tinggal kita dengerin aja tuh elaborasinya. Nah, kayak gitu triknya. Yang kedua, tadi kan ada saya mengkritisi ya. Menurut Mbak gimana sih di Lampung itu kan? Saya ini kan dari Lampung, Mbak. Oh ya, Kak, Saya ini di kabupaten mana, Bandar Kak? Lampung. Oh, Saya di orang Bandar orang Lampung, Karang, desa orang gitu. Karang. Iya. Saya aslinya dari mana? Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Oh, Timur. saya tahu Tulang Bawang Barat tuh dekat ini saya juga. Iya, Pak. Jadi, Tanjung Jabung. ketika Mbak ditanya berkaitan dengan mengkritisi sesuatu, kita nggak boleh terlalu iya banget atau nggak boleh terlalu tidak banget gitu. Harus ada diplomatic answer gitu loh, kayak jawaban-jawaban yang cari aman sih gitu loh. Caranya gimana gitu. Pokok ada yang namanya sandwich technique dalam mengkritisi. Coba Mbak googling aja sih sandwich technique gitu. Jadi ada tiga poin yang Mbak akan sampaikan dalam mengkritisi sesuatu. Yang pertama itu yang bagus-bagusnya dulu. Yang kedua, tengahnya baru yang negatifnya apa, minusnya apa. Yang ketiga, masukan dari Mbak. Itu akan terlihat sangat bijak ketika kita mengkritisi dibandingkan kita langsung ujuk-ujuk. Ya betul Pak, di sana itu birokrasinya sangat jelek gitu. Atau apa. Jadi kayak cuman fokus ke negatifnya, akhirnya kamu terlihat ini gitu. Kayak apa namanya? Kayak menjustified gitu loh. Padahal kita tuh bukan siapa-siapa juga ya kan. Berani gitu menjustified. Tapi kalau kita bisa memberikan cara mengkritisi dengan cara itu akan lebih bijak kelihatannya. Oh, ini orang tuh nggak cuma ngasal gitu loh, tapi tahu gitu hal baiknya apa dulu disebutin gitu, hal positifnya, kemudian hal jeleknya yang masih harus diimprove apa. Yang ketiga, saran dari kamu akan lebih baik. Harapan saya semoga pemerintah bisa improve di bidang apa-apanya sehingga bla bla bla. Jadi kayak safe jawabannya, nggak yang mau fokus sama hal buruknya aja, tapi nggak ada yang kamu bisa ambil gitu. Karena nggak mungkin segala sesuatu ada sisi baik dan sisi buruknya kan. Gitu. Siap, Kak. Siap. Kayak ada yang mau ditanya dulu sebelum saya kebanyakan ngomong. Palingan itu sih, Kak ya. Saya tuh agak, karena saya tuh tidak cukup percaya diri gitu ya, Kak, sebenarnya dalam dalam Ya, diri. Nah, terus kalau apa? misalnya saya, karena gimana ya, Kak, kayak memakai uang negara sekian miliar gitu untuk Ya, nggak masalah. Loh, iya. kamu punya resource, kamu punya pengalaman yang bagus, kamu punya capability komunikasi yang bagus, kamu punya bahasa Inggris yang bagus, untuk luar negeri itu sangat possible gitu. Iya sih, Gitu. Kak. Soalnya saya tuh juga ngitung-ngitung gitu loh, Kak. 2M ini kalau Iya. buat nyekolahin Saya tadi anak lupa itu loh, ada anak saya tanya, berapa sih Mbak tuition fee-nya? Berapa ya kalau di Unimel? Unimel itu kalau total 2 tahun itu sekitar 1,2 M, Kak, tuition. Ya, Empat. mahal kan? Biaya hidupnya tadi Iya, udah saya lupa lagi tanya itu nanti mungkin next next time. Yang ke luar negeri itu berapa Mbak living allowance di Melbourne? nggak tahu, Kak, kalau Belum lihat. tahu. Cari tahu, harus tahu, nggak bisa nggak tahu. Oh, oke, oke, boleh. Download di website PDP itu ada, tinggal download Oke, Kak. aja. Jadi jangan sampai, Mbak berapa yang dikasih LPDP sebulan di Melbourne? Waduh nggak tahu saya, langsung minus. Jadi Mbak tahu nggak cukup kan nanti kalau Mbak nggak tahu nanti kayak gitu-gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kota yang kamu tuju itu kamu harus betul research, print semuanya. Karena nggak bisa kamu tunjukin di online. Bahkan saya tuh LOE saya tunjukin. Email profesor saya aja saya print saking ditanyanya gitu loh. Jadi nggak mungkin kita share screen kan, kita harus print semuanya. Mata kuliah,
Karena ini jalur non LOE, artinya tiga-tiganya harus disiapin. Pilihan satu, dua, tiga itu masing-masing matkul, masing-masing silabus, masing-masing nama dosen yang berkecimpung, masing-masing research kalau dia ada researchnya apa, kemudian biaya hidupnya berapa, berapa yang dikasih oleh LPDP, berapa biaya kuliahnya, apa aja yang ditanggung, fasilitas apa yang tadi itu saya nggak lupa ya, nggak lupa nanya lagi gitu. Misalnya apa sih program menarik yang Melbourne punya? Atau saya juga lupa, saya nggak tanya juga kayak aktivitas apa sih yang Mbak mau lakukan selain belajar di sana? Semua itu harus ditanya, karena saya nggak tanya aja gitu, tapi harus disiapkan jawabannya, jangan sampai nggak ada. Nanti nggak agok kalau nggak ada, walaupun nggak ada skripnya, tapi udah tahu, oh kalau saya ditanya aktivitas, misalnya kalau saya nih ya, kita kan di Melbourne tuh ada library Victoria Library, di sana itu ada course gratis bagi mahasiswa internasional. Saya ceritakan itu waktu itu, Bapak baik, saya tahu betul selain saya aktivitas belajar di kampus, saya juga tertarik di ada apa namanya kegiatan gratis dari Library Victoria bahwa international student itu boleh engage di pelatihan bahasa Inggris gratis untuk meningkatkan skill speaking dan writing terutama karena sebagai apa namanya international student terutama dari Indonesia pasti ada language barrier setinggi apapun skor IELTS saya pasti ada language barrier yang menyulitkan saya gitu yang menjadi challenge jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan gratis tersebut. Lah kalau saya nggak tahu nggak research mau ngomong apa saya. Mungkin saya cuma belajar Pak gitu atau enggak saya paling Iya. standar-standarnya ya saya akan ikut PPI karena belum tentu ikut PPI juga. Standar-standarnya coba cari yang unik loh yang nggak semua orang lakukan gitu caranya syaratnya apa ya research kita kan harus betul cari tahu Melbourne itu ada apa aja gitu terus ada nggak peluang saya magang misalnya oh ada magang magang di mana di agak lebih-lebihin dikit ya nggak masalah kan dibumbu-bumbuin ngomongnya nggak masalah kan orang juga nggak tahu yang penting Di kita tuh orang. kelihatan siap gitu ya di Iya. orang kan. Di orang. Ya, Kak. Siap, Kak. Jadi gitu. Jadi tadi tuh saya nggak dalam, tapi saran saya disiapkan nggak disiapin. Karena nanti makanya saya beruntung. Ya mungkin karena saya kerajinan ya juga kayak udah betul nggak mau. Jadi Saya masuk benchmarknya babak tinggi banget nih, Kak Dani. Aduh, saya harus tuh banyak masuk nih yang babak dilakukan. akhir ya. Masuk babak yang akhir tuh dulu kan sama juga lah adalah sama juga coba-coba pertama gitu ya, baru pertama ikut. Ya udah yang penting coba, yang penting target saya sampai interview. Kalau saya gagal, saya harus gagal di interview. Karena saya pengen tahu semuanya. Nah, pas sudah Iya, sampai Kak. interview, saya tuh langsung kayak, oh nggak bisa nih saya setengah-setengah gitu. Saya harus betul-betul memaksimalkan kesempatan ini. Saya nggak sanggup kayaknya saya mengulangi 6 bulan proses yang dulu gitu. Jadi kayak, pokoknya saya harus maksimal. Ya udah akhirnya memotivasi saya untuk betul prepare, cari mock up sebanyak mungkin gitu. Kemudian minta feedback dari orang-orang. Jadi saya tuh ketika interview, saya bisa bilang 90% pertanyaan yang saya tanya, yang ditanya itu saya udah pernah saya jawab, gitu. Sudah pernah saya lakukan di mock up. Jadi nggak terlihat saya tuh kesulitan gitu loh. Sepanjang interview itu saya ngerasa smooth ya itu latihan ya. Smooth Kedua like butter ya, Kak. smooth like that. Itu jadi kedua mindset juga jangan terlalu kelihatan ngotot saat interview kayak oriented ini gitu hasil berorientasi pada hasil benar gitu ya nggak bisa juga kita harus santai intinya harus diyakini bahwa rezeki itu nggak akan tertukar itu dulu yang perlu kita ini gitu. Tinggal ikhtiar kita aja gitu untuk mencari tahu ini rezeki kita atau bukan atau ini waktu kita atau bukan gitu. Nah ya itu dia kalau nggak mau nyesel ya ikhtiarnya harus maksimal jadi ketika kita gagal kita pun udah memahami saya sudah melakukan semua yang saya bisa gitu. Ketika itu saya gagal ya sudah. Tapi ketika itu berhasil ya kita akan senang kan gitu. Akan betul-betul kayak oh akhirnya betul ya gitu yang saya lakukan kemarin tuh template-nya sudah benar. Jadi saya bisa sharing ke orang dengan itu. Nah, jadi itu yang Mbak harus Siap, siapkan. Kak. Siap. Kak Dani, ini ada beberapa pertanyaan, Kak, di kolom chat. Chat. Oke, kita lihat. Ini yang dari bawah dulu ya, kayaknya Kak Deti nih. Kalau misalnya awalnya daftar LPDP Finance, terus setelah konsul Setelah dengan konsul staff nanti. tujuan, mereka saranin ambil ekonomi, gimana cara jelasinnya pas wawancara? Kan LPDP nggak tahu juga kamu mau pilih yang mana. Ya kan? Intinya, stick on the essay. Apapun bentuk esai itu harus kamu perjuangkan karena udah nggak ada lagi waktunya.
Jadi nggak usah ceritain lembaga-lembaga mereka itu ya. Saya kasih tau juga lembaga itu kan dapat profit ya. Jadi ketika kamu itu kelihatan akan agak sulit mereka masukkan ke situ, pasti mereka tuh ngarahin ke major yang lain. Supaya apa ya, intinya mereka juga ada profit oriented juga gitu. Nggak bisa kita 100% percaya, tidak bisa agent kita, tidak bisa gitu. Jadi harus Mbak yang tahu kalau memang betul dia butuhnya finance, ya finance saja. Jadi nggak usah diceritain, oh berdasarkan agent saya lah yang kulihat agent apa kamu Mbak gitu. Ini kan kayak gitu nanti di ini. Jadi jangan diceritain kayak gini-gini, nggak perlu tahu, mereka dia pun nggak tahu, nggak mau tahu gitu loh. Intinya apapun yang kamu tulis, kalau udah tulis finance ya finance, kalau sudah tulis ekonomi yang lain ya ekonomi yang lain, itu yang kamu support mati-matian gitu. Karena udah nggak ada waktu lagi berubah gitu. Nggak bisa kita berubah gitu. Itu saran saya untuk Mbak Deti ya. Harus konsisten dengan apa yang kita tulis, mau dia kurang, mau dia jelek, tinggal gimana caranya kita mau backup kekurangan itu di interview gitu. Tapi untuk keluar dari jalur hal baru yang dipropos nggak bisa gitu. Makan fatal, mbak ini berarti nggak siap kalau rencananya berubah-ubah gitu. Ya kan, digituin nanti gitu. Oke, ini kayaknya kita dari atas ya, biar adil dari Oh atas iya ya. boleh Kak. Di Tips atas. jawab pembeda kita, oh Muhammad Rizky, ini kayaknya nanti malam ya Muhammad Rizky. Tips jawab pembeda kita dengan orang lain. Nah, ini juga banyak betul yang ditanya tadi. Mbak itu jawab, oh iya, saya belum nyampein itu. Betul. Saya layak, menurut saya hindari kata-kata kayak, saya yakin saya layak. Gitu. Kayak, itu tuh kurang kurang wise aja. Saya sih bilang, kalau saya masuk dari kayak menggunakan philosophical, kalimat-kalimat filosofis gitu loh. Misal, Mbak itu sebenarnya udah betul, tinggal bolak balik aja gitu. Tadi tuh harusnya dijawab dulu gitu. Apa sih pentingnya keilmuan Mbak ini? Saya tuh berada di program pemerintah yang mana? Misalnya, Bapak saya kontribusi saya ini, kamu mulai aja langsung dari situ, nggak usah menjustify bahwa saya layak di awal tuh, saya nggak wise. Jadi sebutin aja, baik Bapak, terima kasih. Saya yakin betul saya bergerak di bidang pendidikan, misalnya mulai dari kata-kata itu dulu, yang merupakan salah satu pilar utama untuk perbaikan SDM sebagai uh, tujuan jangka panjangnya visi Indonesia Emas 2045. Masuk aja dari itu, baru di breakdown lebih kecil. Ininya lagi gitu, spesifik keilmuan saya bergerak di uh, apa namanya, kalau Mbak kan bisa bilang kayak training bagi calon pendidik, yang artinya peran saya sangat penting ke arah situ gitu loh. Baru disimpulin baru dengan kata-kata itu, dan saya yakin ini yang menjadi motivasi buat saya bahwa saya merupakan salah satu kandidat yang perlu diberikan kesempatan ini. Jadi nggak ada kan kata-kata saya layak gitu kan, tapi maksudnya itu gitu. Jadi triknya apa yang dikasih tahu di dalam situ, hindari kayak ngulang lagi personality. Saya orangnya kerja keras, saya orangnya itu, menurut saya general gitu, nggak membedakan semua orang yang lolos sampai babak ini pasti kayak gitu. Jadi, yang membedakan kamu betul-betul adalah bidang keilmuan kamu. Fokus ke bidang keilmuan dan peran kamu. Tarik skop yang lebih luas ke nasional gitu. Bahwa kamu tuh berada loh, inline loh dalam program pemerintah yang ini. Jadi, urgensi saya diberikan beasiswa itu ada. Gitu. Ya kan? Tarik ke skop yang luas gitu. Di nasional tuh seperti apa gitu. Di mana saya berada, di mana saya bisa ambil peran. Program, kalau dia ada program rencana jangka pendek Indonesia yang mana, yang itu yang kamu sebut gitu, langsung ke hal-hal penting, hal-hal yang skupnya besar gitu. Nah, itu yang membedakan daripada kamu sekedar memberikan jawaban kayak personalis, saya orangnya kerja keras, saya orangnya tekun, saya orangnya disiplin. Ya itu semua orang juga bisa, itu mah normatif gitu. Nggak ada ininya, nggak clear gitu loh. Kalau kamu ketika ditanya itu, fokus ke bidang keilmuan dan fokus peran kamu. Apa? Kaitkan itu ke program pemerintah. Karena balik lagi kan, beasiswa itu menyesuaikan kebutuhan pemerintah. Ngapain dia orang ngasih kalau nggak dibutuhin? Nah, kamu harus cari tahu gitu. Mereka itu butuh kamu di program mana. Gitu. Nah, itu yang harus kita ulik, research lebih dalam. Gitu. Download visi Indonesia 2045. Download rencana strategis Indonesia itu yang mana. Kamu cari tahu di bidang pendidikan yang mana. Gitu. Kalau di bidang yang lain cari ekonomi, sosial, dan lain-lain, kalian cari bidang kalian. Jadi wawasan kalian tuh akan terlihat luas gitu loh. Kayak kalau ngomong tuh luas gitu, pemahamannya banyak gitu. Itu ya.
Ini buat semua orang lah ya, buat semua orang yang hadir di sini. Oh ya Kak, terkait yang biodata kuliah tadi benar itu ditulis sistemnya 2012 masuk 2015 lulus. Iya itu salah ya Mbak berarti. Ya, saya coba cek lagi ya Kak. Kayaknya Saya kaget kok umur kita sama, Mbak ini udah masuk 2011, saya aja baru masuk SMA, belum. kok udah kuliah? Saya tuh tadi mau nanya itu tadi pas saya baca-baca di sekolah tadi tuh, apa dia ini akselerasi kata saya, apa dia ini itu gitu. Saya tuh udah mau masuk psikologi ke arah situ tadi, ternyata lupa Oh, saya karena Mbak udah bilang saya lulus 2018. Oh, sama berarti mas saya 2018 juga lulus 2014 juga masuknya gitu. Itu dicek lagi ya Mbak. Kalau salah ya aku aja. iya Kak. Kalau ini oh maaf apa itu ada kesalahan dalam pemeriksaan saya sebenarnya lulus di 2000. Nggak apa-apa konfirmasi. Mereka juga nggak akan mempermasalahkan hal-hal yang terlalu ini kok. Kemudian kan balikinnya nanti lebih gede Kak, apalagi pendidikan investasi berkreasi ya betul. Kemudian tips menjelaskan poin kontribusi yang panjang agar on point. Nah itu tadi fokus ke poinnya dulu aja, di-mention di awal. Baik, Bapak ada 3 rencana step yang akan saya lakukan sebagai rencana jangka menengah, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek saya akan melakukan ini. Kemudian jangka menengah saya akan melakukan apa. Jangka panjang aja saya akan menjadi, saya ingin meraih posisi apa. Baru gitu, sebagai untuk teknis pelaksanaannya jangka pendek, saya akan memulai dari mana, bla 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 sampai ini. Kemudian jangka menengah, ketika saya sudah bla bla bla, saya akan mencapai, pokoknya dicari tahu fokus ke usahanya, bukan deskripsinya. Sehebat apa posisi itu bukan. Tapi fokus ke step-nya. Karena yang interviewer itu kalau saya udah belajar menginterview itu, gitu, saya tuh pengen tahu langkahnya gitu sebenarnya. Saya bukan pengen tahu seberapa hebat posisi itu, seberapa impactful itu. Ya impactful penting, tapi maksudnya saya nggak fokus ke sana. Interview itu pasti fokus ke langkah jelas. Ini orang benar-benar bisa nggak nyampe sana gitu. Itu yang perlu banyak dijelaskan porsinya dibandingkan hanya mendeskripsikan pentingnya posisi itu. Oh, saya pengen jadi kepala dinas misalnya. Karena kepala dinas ini bisa menentukan aturan daerah, bla bla bla. Bla. Tapi nggak dikasih tahu langkah menjadi kepala dinas itu apa gitu. Nah, harusnya yang lebih dibanyakin porsinya adalah the way you steps to those ultimate goals gitu. What are the milestone you have decided gitu yang sudah kamu tentukan gitu. Gitu. Ya, kemudian Kak, karena kita masih S2, apakah benar komunikasi ke profesor itu opsional? Ya, betul opsional. Kayak Mbak tadi kan saya nggak mau tanya lebih jauh, karena dia sudah memutuskan dia coursework. Ada nggak kesempatan research? Bilangnya nggak ada. Coba di make sure loh Mbak, kalau ada, ternyata ada misalnya, oh Mbak ini bisa loh rubah ke research path, itu harus dipersiapkan juga. Betul ya, coursework nggak ada kesempatan berubah. Soalnya Ada Australia Kak, itu bisa loh. ada. Cuman dia Ada, ada minimum syaratnya. requirement-nya ya nilainya harus Ya, berapa gitu. iya, makanya saya tanya, tapi Mbak bilang nggak ada. Gitu. Oh Saya iya ya Kak, saya nggak nggak ada, notice tadi kan Mbak pertanyaan bilang itu. nggak ada gitu. Padahal saya Oh, sudah pancing. wah. Ada nggak kesempatan untuk ngadain riset? Mbak bilang nggak ada, saya nggak mau masuk lagi. Makanya pastiin di Australia. Itu setahu saya, itu master's degree-nya tahun pertama itu coursework, emang rata-rata. Kemudian di tahun kedua tuh boleh kita pindah ke research path. Nah, itu ada syaratnya. Kalau saran saya, idealis aja dulu, iya-iyain aja dulu gitu. Saya pengen research, walaupun kenyataan kita nanti nggak ngelakuin itu, mereka juga nggak akan cari tahu gitu kan, ketika udah kuliah. Tapi kita kan harus terlihat idealis dong. Kita harus terlihat bahwa kita ini siap berkontribusi karena apa? Research itu ditunggu oleh Indonesia gitu loh. Research kita di kampus terbaik. Ini kan Unima kampus terbaik dunia. Makanya saya bilang, ada nggak Mbak kesempatan research dari kampus terbaik dunia? Itu kan penting kan? Research kita tuh kontribusinya besar loh ke Indonesia gitu. Kalau kita bisa mengeluarkan publikasi di kampus terbaik dunia, nah itu harusnya saya juga ditanya gitu. Saya bilang Bapak betul, prodi saya ini adalah coursework, tapi in the second year there is possibility for me to pursue or to continue it through research path. That's why I already decided if I have the chance and I can fulfill the requirements to change it, I will do any kind of research. Nah, baru kayak ditanya, apa tentang risetnya? Ya, disiapin topiknya ini, kapan ngelaksanainnya. Oh, Bapak, ternyata ada kesempatan bagi saya magang. Ada kesempatan saya magang di STEM base, saya ngambil STEM learning, STEM based workplace di Australia. Nah, saya ingin menggunakan kesempatan magang itu untuk meneliti langsung pekerja-pekerja di STEM base itu berkaitan dengan scientific argumentation skills yang saya propose, misalnya gitu-gitu. Nah, itu kemudian
Sudah tahu siapa profesornya? Oh iya Bapak, betul. Ini juga menjadi konsiderasi penting bagi saya gitu. Walaupun ini coursework dan tidak ada kewajiban saya untuk approach dosen di tahun pertama gitu. Tapi minimal saya sudah ada nama-nama orangnya. Siapa aja sebutin. Profesor ini. Kalau bisa, jangan yang general-general aja. Cari tahu kalau unik dari dia yang kamu bikin tertarik itu karena menarik tuh. Orang yang nggak jarang orang bilang. Misalnya, oh Bapak saya tertarik sama profesor ini gitu. Kenapa Pak? Karena memang selain betul ya, selain research dia tuh relate dengan kita, dia meneliti tentang science teaching, kemudian scientific argumentation skills. Ternyata dia juga adalah seorang guru, Pak. Sebelum dia bekerja di Monash University. Jadi dia ada 10 tahun karir pertama dia pengajar di sekolah. Jadi saya tahu betul beliau pasti punya perspektif yang sama sebagai saya seorang pendidik. So, jadi kayak cari hal-hal unik yang orang tuh bakal impresif. Oh, sedalam itu loh dia cari tahu gitu. Nah, itu juga harus disiapkan gitu. Jadi jangan sampai kita kayak ya Pak karena risetnya sesuai. Ya udah, dosen juga banyak riset yang sesuai, tapi ada nggak hal unik lain yang bisa kita pilih? Padahal ya jadi ide harus idealis dulu intinya dalam interview kayak ya best of the best lah, walaupun kenyataannya kita mungkin nggak ngelakuin itu nanti ketika udah lulus ya dan nggak akan dicari nggak akan dicek juga gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting kamu udah siap gitu. Itu Siap-siap. banyak banget ya kita Jadi, ngobrol. iya, tapi sangat enlightening, Kak. Jadi intinya itu kita harus aim for the highest achievement possible gitu ya, Kak. Iya, Jangan settle for the less gitu. harus Harus. full maksimum Hmm, kesempatan yang bisa ambil maksimum kan hmm. gitu. Oke, oke, oke. Walaupun kenyataannya itu nggak segampang yang kita pikir ketika kuliah kan ada yang tahu juga itu kita ambil pun. Iya, Tapi kan kita udah kelihatan, oh ini orang udah siap gitu. Mau research, mau coursework, orang ini udah ready gitu. siap, siap, siap. Gitu. Ada lagi nggak sih ini? Kak, kalau daftar LPDP dalam negeri wawancara pakai Inggris, saran saya siapkan dua versi karena nggak ada jaminan kamu pakai bahasa Inggris, nggak ada jaminan kamu pakai bahasa Indonesia, mau dalam negeri, mau luar negeri. Jadi apalagi yang kampus-kampus top uni ya, kayaknya kalau dalam negeri ya hampir semua kayak UGM, UI pasti ya. Banyak banget gitu yang pilih ke sana. Dan international exposure di kampus ini itu kan besar. Mereka banyak program-program internasional, jadi pasti akan diarah-arahin juga ke sana gitu. Jadi harus siap bahasa Inggrisnya. Harus ketika kalau saya gini ya, kalau saya tipsnya dari saya ya, uh, kalau saya ditanya pakai bahasa Inggris, sebisa mungkin saya harus jawab bahasa Inggris. Apalagi yang mau keluar negeri ya, harus tunjukkan capability kita mau siap untuk kuliah di luar negeri gitu. Tapi kalau yang dalam negeri, kalau memang kesulitan, ya nggak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi saran saya nggak menganjurkan sih. Kalau saya ditanya bahasa Inggris, saya jawab bahasa Inggris. Tapi kalau saya ditanya bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Indonesia. Jangan gue ngide-ngide kita ditanya bahasa Indonesia, kita ngide pakai bahasa Inggris. Kayak nggak diminta, padahal itu gitu. Jadi nggak perlu juga. Tapi kalau misalnya aja kalau ditanya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau ditanya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Mau dalam negeri, mau luar negeri. Karena dua-duanya menggunakan sertifikat bahasa Inggris. Artinya akan diuji juga gitu. Tapi kalau yang jalur afirmasi yang ada pengayaan bahasa, Putra Putri Papua, Prasejahtera, daerah 3T, itu bisa jadi mungkin kecil peluangnya kalau memang skornya terlihat kan di dimension kan skor kita berapa terlihat kurang memang mungkin nggak akan kepancing tapi untuk skor yang tinggi-tinggi biasanya kayak akan diuji juga nih kelayakannya misalnya skornya TOEFL-nya 600 sekian kan tinggi dong gitu karena syarat-syaratnya kan 450 500 gitu. Jadi siapin aja possibility ditanya pakai bahasa Inggris besar. Kalau yang keluar negeri nggak usah ditanya, udah pasti. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu. Siapin aja bahasa Inggris, versi bahasa Inggris. Karena akan kagok kalau nggak dilatih bahasa Inggris. Semua setinggi apa level level band kita kalau nggak dilatih nggak bisa gitu. Nggak akan lancar nggak gitu. Itu. Kak Atis boleh sharing ke recordingnya silahkan DM aja. Aku boleh di-share atau tidak silahkan tanya. Kak, sekedar saran nggak usah mention saya lulusan 2018 langsung aja Kak saya lulus S1 ya itu boleh biar agak singkat gitu efeknya boleh. Betul, saya lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Jurusan Psikologi tahun 2018 langsung ke pekerjaan saat ini dan kontribusinya apa, pengen di mana. Kamu tanya, Kakak kembali ke Indonesia untuk pengambilan data tesis ya kan tadi ke daerah kan. Data kalau ada tesis kan. Apa ya tadi namanya sandwich? Ya sandwich teknik ya betul untuk mengkritik seseorang dengan cara yang
baik gitu, yang bagus. Kalau gagu-gagu waktu bahasa Inggris bakal ngaruh nggak? Nih tergantung. Kalau mau keluar negeri ya ngaruh. Kalau bisa ya jangan gagu, makanya harus latihan. Karena kalau udah mau keluar negeri, they have decided to pursue your master degree overseas. It means you have to show that you are able to do that. Kamu bisa, harus bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kita bilang, oh gagu-gagu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kalau ada orang yang sama-sama kuat dengan kamu, bahasa Inggris dia lebih lancar, kalau siapa yang akan dipilih kalau gitu? Kan perbandingannya pasti pilih yang Inggrisnya lebih siap dong gitu, dibandingkan yang tidak siap. Ya logikanya begitu aja gitu. Jadi kalau udah mau keluar negeri, siapin bahasa Inggris. Tapi kalau memang dalam negeri karena itu tidak kewajiban, ya nggak apa-apa kalau gagu-gagu, ya nggak masalah. Namanya dalam negeri kan, tidak ada exposure kewajiban untuk itu. Oke, Ini udah semua ya, teman-teman. Pak Atis ada yang bertanya lagi karena this is your mock up, so it will be given for you more Ya, space. Belum kita akhiri karena saya ada jam 7 lagi. Kalau mau gabung silahkan. aman Kak, saya udah terwakilkan sama teman-teman tadi. Nanti Oh, kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, boleh DM Kak Dani ya. yes, Instagram boleh. Saya Ya. ada platform di sini, namanya Sigre Education. Ini ada account BK. Di sini tuh Oh iya, betul. saya tuh bikin mentoring di sana dari awal esai gitu. Nah, sekarang tuh makin berkembang karena banyak yang mau mock up kan. Kalian boleh follow Instagramnya, namanya @sigereducation. Siger Education. Kalau IG saya dan Ijaya 08. Tiger ini mahkotanya ini ya, Kak, Lampung. Iya, Lampung. Jadi saya memberikan volunteering lah ya gitu hampir tiap malam gitu. Jadi kayak kalau mau gabung silahkan DM aja gitu. Dan linknya tuh kadang kami share lewat sana gitu. Jadi kalau mau gabung untuk nontonin orang, kalau untuk jadwal mock up saya sudah agak penuh. Sebenarnya Mbak Maratis ini mendapat slot free dari temennya yang udah booking dari minggu-minggu Betul, lalu betul. gitu. Dan dia batal, akhirnya dikasih ke dia gitu. Betul, Jadi betul. Terima kasih, dia Kak. baru kenal sebenarnya gitu. Iya, betul. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau yang lain minggu-minggu ini saya udah agak penuh gitu. Setiap malam, setiap sore itu sudah ada. Jadi ya nanti join-join aja dulu grupnya supaya tahu minimal nonton lah ya gitu. Jadi nggak yang nggak pernah engage dengan mock up, nonton orang kayak gini tuh sangat membantu. Kalau saya seneng banget nontonin orang. Ini susah nih pertanyaannya, cepet gitu. Saya ingin tanya open mic karena lumayan panjang. Boleh ya, boleh lah. Ya, Satu, boleh, Kak. kita maksimum 18.15 ya. Kita belum mandi, belum selit maghrib. Mau Iya, jam betul. 7 kita mau ada mock up lagi. Saya belum fully baca esai mereka. Oke, Geisha, make it fast. Iya. Geisha, Kak Geisha. Ah, belum Oh, diizinkan. Iya tah? Oh, Mbak ini yang ngatur. I don't know. Coba di ask to unmute, Mbak. Kan ada sih. oh iya, Kalau betul. host, ask to unmute. Oke, halo Kak, halo Kak Dani, halo Kak Maratis, dan kebetulan saya di Metro Lampung juga, jadi sangat Oh, kaget lihat dua teman Lampung dari Pride. Lampung. Tapi saya orang Jawa Kak. Ini juga. Ya nggak masalah kan KTP-nya Lampung. Oke, sebenarnya saya ingin bertanya Kak, jadi fokus saya memang ingin kembali ke Lampung lagi karena saya orang Metro, lulusan Universitas Muhammadiyah Metro. Kak, pasti Kak Dani juga sudah Saya sangat tahu. tahu. Dan saya memang nanti jurusannya itu TESOL Kak, dan Oh ya, di esai English. saya sudah kayak mencetuskan fokus tesis atau riset saya itu mengenai kembali di Lampung lagi gitu Kak. Cuma kemarin ditanya waktu mock up, loh kami kenapa harus menyekolahkan kamu jauh-jauh ke Australia hanya untuk kamu apa itu riset ke Indonesia gitu. Nah, kemudian saya jawabnya Jawabnya, adalah ya tentu ini menjadi benefit yang bagus ya Pak, karena pertama ini kontribusi saya akan kembali, karena memang hasil dari riset saya nantinya akan menjadi basis untuk saya berkontribusi lanjut seperti itu Kak. Jadi kayak mencari kebutuhan analisis apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru di Lampung dan juga calon guru di Lampung. Kemudian yang kedua,
ketika saya membawa hasil ini kepada di depan teman-teman di Australia saya, itu tentu itu akan jadi suatu ajang promosi juga agar mereka juga dapat memberikan kepada saya feedback karena mereka juga educators dari Berbagai berbagai macam belahan negara. dunia. Iya. Nah, gitu, Kak. Itu menurut Kakak bagaimana, Kak, jawaban seperti itu, Kak? Terima kasih, Kak. Kemarin apa respon interviewernya? Jawabnya kayak gitu udah kan? Belum, Kak. Jawaban saya Oh, agak absurd. Akhirnya saya ya betul. ngolah lagi. Ya kalau menurut saya justru ini udah betul. Karena kan kita tuh gini, kita tuh cuma dikonfrontir aja itu. Kayak menguji keyakinan kita dalam melakukan itu gitu. Menurut saya porsi yang Mbak jelaskan alasannya itu sudah tepat gitu. Karena kan saya mau kembali lagi. Kan pasti Mbak itu S2 berangkat dari masalah yang Mbak temui di lingkungan kan. Kemudian tujuannya itu ingin menyelesaikan masalah itu ya artinya ketika tesis itu juga memang idealnya harus research relate dengan masalah yang kita angkat. Dan akan ideal sekali data yang saya ambil justru ya dari daerah saya gitu. Harus daerah Mbak betul gitu. Jadi jawaban tadi itu saya sebagai interview saya dapat gitu. Bagus. Ah, benar, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Dilatih aja supaya kayak lebih lebih Ya, baik, Kak. insightful gitu kalau nyampein. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kayaknya udah maghrib di Bandar Lampung Benar, Kak. guys. Atas waktu dan kesempatannya. Ya, good luck ya Mbak Atis. Semoga sejauh ini saya sih menilai udah cukup bagus. Tinggal sisi kontribusi aja sama ini aja kesiapan studi aja yang harus diyakinkan gitu. Biar tidak ada celah sebagai orang yang akan daftar di jalur ini gitu, jalur reguler gitu. Jadi jangan sampai ada miss. Untuk yang lain-lain, semoga bermanfaat apa yang saya tanya, apa yang saya mungkin bagi ke teman-teman ini. Semoga bisa membantu dan saling memudahkan proses kita ya untuk ini. Saya akan mulai studi di 2024 Januari ya, minta doanya aja lah untuk kelancaran kita sama-sama gitu ya. Amin. Kalau gitu, Yap. terima kasih ya Mbak. Makasih Kak Ya, Dani. sampai Sehat-sehat. jumpa ya, amin. Sampai jumpa di mock-up lain dan di waktu yang lain. Bye-bye. Ya, I'm makasih leaving. Kak. Ya.